Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Risnandar Kurnia RK dalam acara ngoprek, ngobrol nyantai tapi tokoh subrek. Oke, hari ini kita kedatangan salah satu tokoh, itu tokoh olahraga, tokoh pendidikan yang sekarang menjabat sebagai koordinator pengawas pendidikan di Kabupaten Sukabumi, yaitu Bapak Haji Surya Suryanto SPD MMPD. Betul ya Pak ya? Mohon maaf nih kalau salah. Kalau salah mohon maaf Pak. Nah ini, sangat berbahagia sekali nih kami kedatangan salah satu tokoh di Kabupaten Sukabumi, bahkan di nasional, itu di dunia pendidikan. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan menggali pengalaman, kemudian pandangannya tentang pendidikan, tentang olahraga dan sebagainya. Oke, selamat pagi Pak Haji, Samrampes Pak Haji. Lu udah lama gak ketemu, baru bisa. Alhamdulillah. Nih Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji. Pak Haji nih, saya dengar prestasi Pak Haji cukup bagus nih. Saya ingin menggali lah, ingin mengikuti jejak Pak Haji, prestasi yang sudah diraih, terutama jadi pengawas terbaik nasional, berprestasi nasional. Ini bagaimana nih Pak Haji, awal mulanya bisa seperti itu Pak Haji? Baik, pertama tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tentunya ya kita panjatkan ke Allah SWT. Alhamdulillah Pak Risnandar, bahwa saya sebagai guru olahraga ya di awal ada seperti itu. Dulu bahwa guru olahraga itu agak sedikit kurang tertib di administrasi. Nah, saya menjawab keraguan itu dari mulai absen, pokoknya 10 macam administrasi guru, insya Allah ya 80% saya miliki lah Pak. Berbekal dari itu, karena memang olahraga itu kita dibentuk karakternya, disiplin, gotong royong, optimis dan sebagainya. Nah, itu melekat pada diri saya karena memang saya lahir dalam artian menjajaki karir sebagai olahraga, pecinta olahraga, kemudian memang menekuni, kemudian berprestasi di olahraga ya. Nah, itu melekat pada kehidupan saya, pada karakter saya Pak Kris gitu ya. Nah, maka segala sesuatu yang tadi mereknya kurang pas tadi administrasi, itu saya jawab dengan kinerja, saya jawab dengan perencanaan seperti itu. Nah, itu Pak Risnandar. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu yang tidak mau memulai. Saya terinspirasi dari Al-Quran tentunya ya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 13. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila dia tidak melakukan perubahan diri sendiri, tidak merubah suatu kaum seperti itu. Nah, inspirasi inilah yang menjadi salah satu pemicu, salah satu motivasi saya untuk melakukan perubahan-perubahan. Maka dari itu saya sering senang dengan tantangan gitu Pak. Nah, seperti itu Pak. Jadi intinya kalau tidak dari diri sendiri, kita nggak mungkin bisa berubah orang lain, seperti itu yang tadi. Jadi makanya dari Al-Quran tadi, dari beberapa filosofi tadi, lakukan perubahan itu dari diri sendiri. Dengan filosofi tadi, saya memiliki sebuah prinsip kalau seperti itu. Dengan demikian bahwa lakukanlah perubahan itu dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil, dari sekarang. Ya. Jangan sampai nanti perubahan itu dipaksakan. Betul. Tapi kita yang memulai. Nah, sebagai contoh, dulu sebelum lahir Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sebelum lahir Undang-Undang tentang guru dan dosen, itu orang mau D2 kayak mau D3 kayak mau S1 udah ngajar gitu. Ya, ini bisa gitu. Nah, ini bisa gitu. Nah, begitu lahir kan ada beberapa kawan yang kelimpungan, harus dipaksa dia harus meningkatkan kualifikasi kan. Kualifikasi pendidikannya yang D2 ke S1 dan seterusnya. Nah, jadi artinya lakukan perubahan itu sebelum perubahan itu dipaksakan kepada diri. Gitu, ya, apalagi sekarang nih Pak Haji ya, dengan adanya pandemi seperti ini kita dituntut untuk berubah. Nah,
Betul Pak Haji. Nah, dan luar biasa, hikmah yang luar biasa Allah berikan kepada kita, ya, dengan pandemi yang begitu, itu yang paling kena banget adalah dunia pendidikan, Betul, Pak Riz. ya, betul. Dunia pendidikan, apa yang dilakukan? Karena kita belum siap. Betul. Sesungguhnya kita sebenarnya dari dulu sudah, ya sebelum tahun 2000 kita sudah mengenal apa itu jaringan, sudah mengenal kita itu. Betul. Cuman kita pada saat itu tuh hanya untuk bermain-main dan sebagainya. Namun begitu pandemi itu luar biasa. Apa yang dilakukan di dalam rangka memberikan pelayanan pada para siswa, pada peserta didik. Akhirnya mau tidak mau perubahan itu dipaksakan kepada kita. Kita belajar Zoom, kita belajar Google Meet, Google Drive, Google Classroom, dan lain-lain sebagainya. Ini luar. Jadi kita lompat. Iya. Nah, lompatan seperti itu. Nah, jadi mari pada hari ini tentunya perubahan itu ya kita lakukan. Iya. Pak Rizky. Kalau kemarin saya ngutip dari narasumber itu, kalau dulu perbedaan kita nih sebagai guru dengan siswa hanya 1 malam bedanya. Kalau sekarang 1 tahun bedanya katanya. Kalau di luar betul juga bedanya 1 tahun kalau sekarang. Iya. Kita harus mengikuti zamannya seperti Kan kata siapa itu sahabat Rasul itu kan, ajarilah anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Iya betul. Itu. Kalau nggak seperti itu kita semakin ditinggal. Makanya banyak teman-teman kita yang kaget pada saat kita hari ini kaget. Aduh ini bagaimana nih? Artinya kan begini, hari ini revolusi industri 4.0. Satu ketika mesin uap, revolusi kedua ditemukannya listrik, Ya. revolusi ketiga ditemukannya komputer, keempat jaringan. Nah, si jangan dari Allah sudah jauh, Pak. Itu surat Ar-Rahman ayat 33. Ya. Allah memberikan keluasan kepada manusia untuk menembus isi jagat raya hanya harus diimbangi dengan kekuatan. Nah, hari ini kekuatannya yang tidak ada batas waktu, jarak, itu dengan signal. Betul. Kalau kita sekarang tidak bermain dengan signal semakin ketinggalan. Ya, dulu kan telepon itu hanya mengandalkan kabel. Kabel. Sekarang Betul. nggak perlu lagi kabel, kasarnya Iya. kan begitu. Betul. Nah, ini dimanfaatkan oleh kita sebagai pengajar, bagaimana kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran di masa pandemi, bahkan mungkin pasca pandemi. Ya. Apakah nanti setelah pasca pandemi itu Google Chrome, Google Classroom, Google Meet itu tidak apa, bisa dipakai melengkapi. Jadi tidak Begitu, hilang. Pak. Ya. Tidak hilang, tetap bisa Ya. digunakan. Nah itu tadi sekarang kita ngobrol nih Pak Haji. Pak Haji kan selaku koordinator pengawas. Ya, siap. Ini bagaimana Pak Haji menyikapi pendidikan sekarang yang sekarang beberapa loss ya, Lost learning. loss learning ini. Ini bagaimana menyikapi akibat dari pandemi ini, kita dihadapkan dengan loss learning ini Pak Haji. Siap. Nah, jadi memang Pak Ketis, tadi sudah saya sampaikan begitu datang pandemi ya, yang paling terkena dampak itu adalah pendidikan. Iya. Nah, tentu anak-anak kita baik yang di TK, di SD, SMP, SMA, SMK, termasuk perguruan tinggi, itu ada beberapa masa, ada beberapa waktu yang kosong. Nah, sekarang tentunya kita berharap melalui Bapak dan Ibu Guru untuk terus menekankan pada siswa untuk literasi, untuk terus menggali baik literasi. Kurang sunah ya Pak Riz ya, diajar tina daluang, tina haluang, tipe pada urang. Haluang ya tina orang yang pembicara, yang orang yang menyampaikan ilmu, gitu kan. Kemudian dari daluang itu dari buku, ya kan, buku literasi, buku apa saja itu buku. Kemudian dari Bapak Daurang ya di antara kita gitu. Dan karena tadi adalah revolusi industri 4.0, maka satu lagi bertambah, Iya. yaitu dari awang-awang. Awang-awang ya. Nah, gitu. Maka dari itu tentunya Bapak dan Ibu Guru terus memberikan informasi, terus memberikan saran, terus memberikan bimbingan dan dorongan dan motivasi bagi anak-anak untuk belajar terus, berselancar di Google, berselancar di segala macam lah seperti itu. Nah, untuk terus menggali apa yang mereka tidak tahu karena tadi ada loss Learning. Nah, ini anak kita seperti itu. Maka dari itu ke depan tentunya dengan berbagai proteksi sekolah hendaknya
sekolah hendaknya pertama Ya. memperbolehkan para siswa membawa HP, tentu dengan bimbingan, tentu dengan proteksi yang luar biasa gitu, karena kalau lolos juga nampaknya belum siap Belum ya. siap ya. Nah, kalau tidak diperbolehkan, yuk mari barangkali pemerintah daerah, orang tua, pemerintah pusat, misalnya setiap siswa itu di depan mejanya sudah ada laptop, sudah ada notebook, sudah ada apa lagi? Di gadget itu Android, Android ya. Ya Android. Ya. Sekolah tinggal menyediakan nanti jaringannya. saja. Jadi ketika guru nanti menerangkan sesuatu, yuk nak kita lihat di klub seperti itu. Kalau memang tadi tidak diperbolehkan membawa handphone sendiri gitu. Kapan? Ya mari kita mulai tentunya. Ya. Seperti itu. Nah, ini misalnya bisa dulu satu kelas lah gitu dan seterusnya. Nah, kalau kita berpikir kapan-kapan, wah contoh lagi nih Pak Riz, ketika kemarin pandemi tadi, kalau kita memikirkan ini di SMP 3 Cibadak ini berapa orang sih yang memiliki handphone yang Android? Ya. Wah kalau gitu kita nggak akan bisa Google Classroom, kita tidak akan bisa Google Meet. Kalau memikirkan itu, saya yakin tidak akan pernah terjadi. Betul. Yang ini harus dipikirkan, yang sedikit harus diberikan, yang banyak juga harus diberikan. Betul. Karena tadi perbedaan tadi, gitu. Ini harus dilayani. Artinya begini, nanti kawan-kawan siswa tadi di kelas itu, misalnya katakan 7A lah ya, Ya. 7A itu siswanya 32, misalnya yang punya HP Android itu 10, ya kan? Ya. Yang tidak, nah kita yang wayangnya guru agak capek sedikit. Iya, betul. Satu melayani yang memiliki ini, satu lagi yang tidak memiliki. Artinya inilah barangkali nanti guru kunjung dan seterusnya ya Pak gitu. Ya. Yang ini tetap kita bisa menggunakan dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh seperti itu. Nah kalau kita berpikir memiliki HP Android, nah sekarang pertanyaan berikutnya, yang memiliki HP Android apakah memiliki kuota atau belum? Ya. Belum tentu. Belum tentu, betul. HP-nya sudah Android, sudah memiliki kuota. Jaringannya ada nggak? Enggak. Tuh. Ya, betul. Jadi kalau berpikir seperti itu, ya sudah aja tatap muka. Kita nggak akan bisa menyesuaikan dan tidak akan bisa mengantarkan anak ke dunianya nanti. Betul. Jepang kan sudah 5.0, kita kan harus merintis ke sana. Gitu. Ya. Nah ini tentunya para orang tua juga harus fokus. Iya dia anak kita, Betul. tapi dia bukan milik kita, tapi dia milik zamannya. Betul. Gitu. Iya, makasih. Nah, Betul, Pak. nah kaitan dengan kepengawasan tadi, alhamdulillah memang di tahun 2020 pasca Pak Ade Fadilah pensiun, saya secara pemilihan yang difasilitasi oleh Pak Gadis waktu itu, ya, saya terpilih menjadi koordinator pengawas. Ya memang tugas itu cukup berat karena memang harus mengakomodir pertama, mengakomodir para pengawas di dalam rangka melaksanakan tugas, di dalam rangka peningkatan kesejahteraan, peningkatan kompetensi dan seterusnya Pak Riz seperti itu. Itu Pak Riz. Ya, siap. Nah makanya tadi saya bertanya tentang tadi kita berbicara loss learning pada siswa. Nah sekarang kan ada program baru nih Pak. Calon guru guru pembelajar, guru pembelajar dan guru praktik. Ini kan seperti tadi kita ada kekurangan, ada kekuatan, atau ada kelebihan. Di situ kita dituntut untuk kreatif dan inovatif. Yes. Makanya apakah ada hubungannya dengan program tadi guru pembelajar tadi atau guru praktik itu Pak? Nah, tugas guru menurut ujian Usman itu ada 3. Ya. Tugas profesional, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Saya akan ambil satu saja dulu, tugas profesional. Ya. Yang namanya profesional berarti ahli. Betul. Oke? Ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Ya. Jadi seorang guru itu adalah orang yang memiliki keahlian untuk memberikan pembelajaran dalam ini kepada para peserta. Dengan demikian maka guru tersebut akan supaya benar-benar profesional, tentu dia harus mengisi dirinya dengan berbagai kompetensi. Emosionalnya, bagaimana emosionalnya? Apalagi misalnya ketika guru sedang mengajar ada anak yang nyeleneh, hari ini tentunya berbeda. Ada KPAI, Iya. kan begitu ya. Ada bullying, ada student well-being. Itu kita sudah ada di situ. Iya.
Jadi bagaimana mendesain pembelajaran tadi oleh guru agar anak-anak bisa yang dikatakan student well-being tadi, anak sejahtera, anak senang. Ya. Ya, anak senang. Nah, maka tadi guru tadi harus memiliki emotional intelligence yang baik, tidak mudah tersinggung, selalu mengelola emosi itu dengan baik. Nah, itu salah satu di keprofesionalan. Belum nanti profesional mengenal berbagai multi metode. Sebab tidak ada metode pembelajaran yang baik. Ya. Yang paling baik Paling tidak. baik. Yang ada itu yang paling tepat. Tepat untuk siapa? Untuk komunitas pembelajaran di hari di kelas itu, Ya, begitu. betul. Nah, di dalam metode tadi tentu guru harus mampu memberikan layanan kepada para siswa. Sebab para siswa itu berbeda latar belakang, berbeda karakter, berbeda kemampuan. Apalagi kalau saya kaitkan Sukabumi ini sebagai kabupaten, sebagai kabupaten inklusi, pendidikan inklusi, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sebagai bagian daripada integrasi daripada Kabupaten Sukabumi, guru-guru kampus ya harus panut kepada pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah sudah menyatakan bahwa ini kabupaten pendidikan inklusi, maka kita juga harus mempelajari itu. Contohnya misalnya mempelajari tentang Permendiknas nomor 70 tahun 99 tentang anak berkebutuhan khusus, itu ada 13. Iya. Itu ketika di kelas kita ada siswa yang ABK tadi, ya kita harus mampu secara diferensi seperti itu. Berbeda kan Beda gitu. ini cara ininya. Nah, makanya kuasai berbagai model-model pembelajaran. Berikutnya lagi strategi, kemudian bagaimana nanti melakukan evaluasi, ya. Itu secara profesional itu ada 5 tugasnya itu. Secara profesional ada 5. 1 membuat perencanaan, 2 melaksanakan pembelajaran, 3 melakukan evaluasi, 4 melakukan analisis, dan yang kelima tentu RTL. RTL pembelajaran pengayaan dan pembelajaran remedial. Nah, ini secara profesional. Maka dari itu tentunya bahwa guru hari ini, kata Bapak tadi, harus melek teknologi, maka guru tidak boleh lagi menggunakan kacamata kuda. Betul. Dia harus peka terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekelilingnya. Ya. Karena dia tadi harus melayani seluruh karakter siswa yang ada di kelasnya. Belum di kelas lain, belum di kelas lain, belum di kelas lain, seperti itu. Iya. Maka kalau guru menutup dirinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terhadap informasi, terhadap berbagai segala macam yang berkaitan dengan bagaimana melaksanakan tugas guru di depan kelas, akan Tertinggal. Ya, semakin tertinggal. Makanya tadi kata para ahli, dulu bedanya 1 hari, sekarang harus 1 tahun. Benar itu. Iya, makanya betul, pada saat narasumber berbicara itu saya langsung berpikir, oh iya betul juga. Kita Iya. sekarang sudah berbeda 1 tahun dengan siswa dan sebagainya. Kemudian tadi kita berbicara nih Pak Haji tentang pendidikan. Saya tahu Pak Haji ini di olahraga juga sebagai ketua di kabupaten, udah menjadi pengurus KONI, jadi sekum dan sebagainya. Nih, melihat sekarang Pak Haji melihat dari aspek olahraga nih sekarang Kabupaten Sukabumi. Kita bicara sekarang olahraga nih. Tadi dunia pendidikan, sekarang olahraga. Tapi ada hubungannya dengan olahraga di pendidikan. Menyiapkan siswa sekarang. Siswa kan sekarang hampir 80% dengan apa ya? 20% bergeraknya terbatas. Ini bagaimana nih menurut pandangan Pak Haji? Apa yang harus kita lakukan, kerjakan selaku ini pendidikan? Nah, kebetulan saya juga, bukan kebetulan, karena saya juga adalah pengawas mata pelajaran PCOK. Nah, saya punya tanggung jawab terhadap Bapak dan Ibu guru. Nah, tugas guru olahraga, nah ini Pak Aris ya. Tadi kan tugasnya tugas secara global itu tugas profesional, tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Nah, saya ambil ya tugas kemasyarakatan. Nah, guru olahraga sebagai tugas kemasyarakatan tadi, dia harus anjlok, dia harus mau mengikhlaskan dirinya, mewakafkan dirinya untuk memajukan dunia olahraga. Dari sisi olahraga pendidikan, yes, karena dia adalah guru olahraga di sekolah. Namun tentunya, apalagi kalau saya kaitkan dengan desain besar olahraga nasional DBON, nah di sini tugas guru olahraga jelas Pak Aris. Artinya gini loh Pak, pada saat pembelajaran itu hanya dalam rangka olahraga pendidikan,
bagaimana para siswa kaitan dengan tadi kata apa harus di masa ini adalah anak-anak yang cuma di depan laptop, apa segala macam. Nah, tugas guru olahraga di situ adalah bagaimana anak-anak mau berolahraga, bergerak saja, tidak pernah memikirkan bakat dan minatnya, tidak. Yang penting mereka mau berolahraga. Jadi dalam rangka hanya meningkatkan kesegaran jasmani siswa saja, sikap fitness saja. Nah, tentu sebagai seorang guru olahraga, karena dia juga di situ ada sebagai pelatih olahraga, dia harus peka mana anak-anak yang bakatnya ke sini, ke cabur ini, ke sini. Maka dari itu tentunya tadi tugas guru olahraga di sisi lain adalah mampu menggali dan mengembangkan minat dan potensi para siswa. Maka setelah guru-guru mengajar tadi, asesmen lakukan. Ini ke volley, ini ke basket, ini ke atletik dan seterusnya. Maka nanti diwadahi tuh budak teh. Talent scouting ya. Talent scoutingnya itu diwadahi di mana? Di klub-klub olahraga di sekolah, bukan di luar, di sekolah. Kan di luar mah ada aya nu organisasi olahraga semua. Itu seperti itu. Sehingga nanti ini dari DBON tadi kita harus mengantarkan ke sana, Pak. Iya, betul. Mengantarkan ke sana. Jembatan ya, Pak Haji. Jembatan, mengantarkan ke sana. Kan ada olahraga anu resmi mah aya O2SN, aya apa namanya, ada Popda dan sebagainya. Nah, tapi mereka tidak boleh berhenti di situ karena dia bagian daripada desain besar olahraga tadi. Maka antarkan anak-anak ini ke klub-klub olahraga sesuai dengan yang ada di lingkungannya. Nah, nanti bekerja sama dengan cabang-cabang olahraga yang dimotori oleh PON. Nah, tentunya Pak Aris, disinilah kepekaan dan kepedulian guru olahraga bagaimana memajukan pembangunan olahraga di Indonesia, wabil khusus tentu yang lebih kecil kita di Sukabumi. Maka dari itu kepedulian tadi, sebagai bentuk kepedulian tadi, maka bentuk klub-klub olahraga di sekolah, maka guru olahraga masuk ke berbagai cabang olahraga sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, memaksakan gitu kan, seperti itu. Nah, nanti tentu antarkan mereka untuk melampaui mimpinya yang tadi kita bicarakan seperti itu. Itu Pak Aris. Siap. Jadi berhubungan nih sekarang tadi kan kita bahas nih menyinggung tentang DBON tadi. Kemudian di kita juga kemarin sudah dibentuk lagi ya Igornas. Igornas. Ikatan Guru Olahraga. Itu kan salah satu agen mungkin ya di DBON. Salah satu agen Igornas itu untuk kemajuan olahraga nasional. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan oleh Igornas di kabupaten terutama, kemudian di Subrayon gitu ya. Ini apa yang harus dilakukan supaya kita bisa menunjang, karena kita kehilangan dulu ada kelas olahraga Pak Haji. Jadi kita menunjang ke prestasi olahraga terutama di daerah nasional dan daerah dan nasional. Ini bagaimana Pak Haji? Apakah perlu Igornas memacu kembali supaya adanya kelas olahraga ini? Bagaimana Pak Haji? Nah, pertama perlu saya sampaikan, jangan nanti ada mispersepsi apa sih itu Igornas. Apakah ini saingan KONI, apakah ini saingan PGRI? Tidak. Nah, Igornas itu adalah ikatan guru olahraga dimanapun dan jenis jenjang manapun dia, apakah yang ada di SD, di MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, atau mungkin semua ini harus mau bersatu di dalam rangka tadi desain olahraganya tadi sudah jelas nasional. Nah, ini menjadi agent perubahan, menjadi center of change daripada bagaimana sih olahraga yang hari ini boleh dikatakan kita merosot ya. Nah, maka kita berharap Igornas ini mampu menjadi pendorong, katalisator bagaimana nanti prestasi olahraga di seluruh cabang olahraga yang memang nanti mendorong kepada PONI, kepada cabur ya, untuk terus melakukan perubahan inovatif tak ini Pak, inovatif ini yang inovatif. Nah, sehingga nanti tadi kan teman-teman punya tugas guru olahraga itu sebagai tugas kemasyarakatan. Nah, sok di jadi kita aya nu di Igornas, ada yang di cabur, ada yang di KONI, semuanya konsepnya harus sama, yaitu menuju kepada desain besar. Di desain besar itu kan jelas ada nanti terlibat di olahraga prestasi, di olahraga rekreasi,
di olahraga pendidikan, kan begitu. Betul. Nah, tinggal nanti sewang-sewangan masing-masing guru-guru tadi dengan kompetensi dan kemampuannya, sok di mana atuh gitu kan, eksis. Yang penting mampu ngagoyang, mampu barudak masyarakat pemuda oyak dina olahraga. Tidak hanya oyak memasyarakat tapi itu prestasinya. Iya. Itu Pak. Ya. Iya. Seperti Seperti guru, itu. seperti guru pembelajar Pak ya. Nah, bergerak, bergerak, menggerakkan. menggerakkan. Jadi kita awalnya Dirinya dari bergerak, dulu, mencari kan. sesuatu, Betul. ilmu, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan olahraga. Ya. Setelah dia tahu, hayo dong menggerakkan teman-teman, menggerakkan para siswa, menggerakkan masyarakat untuk berpacu terus melakukan pembenahan di olahraga, dari mulai ya juara di sekolah, juara di kecamatan, dan terus ke sana. Ya, berjenjang. Berjenjang. Iya. Saya punya keyakinan karena memang ya Indonesia Sukabumi punya potensi lah untuk ke situ. Terbukti Sukabumi ada beberapa atlet yang memperkuat nasional, kan itu Pak Aris ya. Iya. Yang mudah saja kita ingat, misalnya yang mudah kita ingat yang panahan itu kan, ya Iya. itu kan luar biasa. Betul ini. Sebelumnya apalagi kalau kita lihat Sukabumi Susendah gitu kan, Iya, betul. Anggar, Sedap. Susendah kan, kemudian almarhum Pak Endiku pun itu pelari di zaman Ganevo itu. Betul. Makanya sekarang Hendrik almarhum di sepeda. betul. Itu kita ingin lahir lagi. Iya, saya juga pengen lahir lagi didah-didah yang baru. Nah. Yang dulu dari kelas olahraga. Nah. seperti itu. Nah, kaitan dengan kelas olahraga, tentu ini harus ada kepedulian ya Pak. Betul. Ada kepedulian pertama tentu udah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah di provinsi dan juga di daerah. Nah, kalau ingin kita memang menuju ke sana, maka nu paling gampang adalah enak bentuk klub-klub olahraga di sekolah. Nanti pemerintah daerah memikirkan bagaimana, karena pemerintah daerah juga punya tanggung jawab. Betul. Punya tanggung jawab bagaimana nanti melayani anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus istimewa, Betul. bakat istimewa tadi di olahraga. Makanya mudah-mudahanlah ada apa namanya semacam apa itu Paris olahraganya pelajar, tempat olahraganya pelajar itu apa namanya? Popopsi itu. Bukan Pak. Oh, PPLPD. Iya, PPLPD. Nah, punya itulah. Iya. Mulai misalnya dari cabang olahraga yang individu. Betul. Nah, hati atletik, renang, panahan, kemudian anggar. Yang individu dulu. Iya. Nanti kalau sudah ada dananya ya ke cabang olahraga skala prioritas. Jadi maksud saya skala prioritas dulu tadi. Iya. Ya, karena memang biayanya cukup lumayan Pak. Budak sekolah di mana dikumpulkan. Udah itu kan harus disiapkan Iya, makannya, ongkos untuk ke sekolah dan seterusnya. Betul. Memang biaya tidak kecil, tapi yang penting adalah ada nggak kemauan, ada nggak political will dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat untuk kembali membangun PPLPD kan begitu ya. Seperti itu. Kalau memang nanti DPON gitu. Betul. Jadi jangan sampai nanti atlet-atlet kita memperkuat daerah lain baru seperti kebakaran Ya, gitu. termasuk tentunya kepedulian dari para pengusaha. Betul, ya. betul, Pak Haji. CSR-nya ya sekian persen dong untuk olahraga gitu. Atau para pengusaha yang ada di Sukabumi, ayo dong ikut gabung di KONI, ayo dong ikut di cabang olahraga, Betul. gitu, menjadi induk semang, menjadi Ya, papa angkat. Ya, karena yang namanya ngurus olahraga, gini Pak Aris, ada moto yang luar biasa. Orang-orang yang mengurus olahraga itu adalah orang-orang gila. Gila, betul. Orang gila. Kenapa Orang orang gila. gila? Ya memang Tidak mencari keuntungan. tidak mencari keuntungan, tidak mencari duit, Iya. karena dia memang Ya, punya dia panggilan terus. panggilan tugas Betul. untuk memajukan olahraga. Betul, Pak Haji. Jadi duit nu diimah ge dibawa untuk anak-anak seperti itu. Betul. Nah, jadi orang-orang yang mengurus olahraga itu adalah sebenarnya orang gila, orang gila yang mau memajukan bangsa. Betul. Gitu. Khususnya di bidang Olahraga. Aduh, sebenarnya Pak Haji, Siap. saya semangat sekali nih kalau udah ngobrol-ngobrol olahraga, apalagi dengan tokoh Ya. olahraga di Kabupaten Sukabumi. Cuman aduh, keterbatasan waktu nih Pak Haji, mohon maaf kita. Tadi ngomong-ngomong prestasi, kalau Betul. dari sisi prestasi akademik khusus saya, alhamdulillah Allah menakdirkan pertama tahun 2014
saya menjadi pengawas berprestasi di tingkat provinsi Jawa Barat tahun 2014. Itu kedua, Ya. juara kedua maksud saya. Nah kemudian ikut lagi tahun 2015 yang meniti dari kabupaten, Alwa juara ke-1, di provinsi juara ke-1, dan 2015 itu pula saya di nasional juga juara ke-1. Saya menjawab keraguan terhadap guru olahraga tadi. Begitu. Makanya saya tadi di awal ingin menggali, ingin Tahun 2012 itu Pak Aris, waktu di provinsi peserta itu doktor ada 3. Iya. Saya kan masih S2 juga tidak linear ya. Saya kan S1-nya olahraga ya, olahraga. Kemudian waktu di nasional yang doktornya juga ada 6 Pak. Itulah pembuktian bahwa guru olahraga itu bisa bila kita ada kemauan. Kuncinya itu ada kemauan. Tadi itu kata Pak Aris, bergerak. Iya, siap. Bergerak mau menggerak. Nah terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir. Apa sih pesan dan kesan Pak Haji buat teman-teman nih yang menonton sekarang, pesan Khusus bagi bapak dan ibu guru, karena ini komunitas pendidikan. betul. Oke. Maka tadi menggali, mengembangkan. Nah, anak-anak oleh bapak dan ibu guru diberikan kesempatan. Karena tadi adalah anak-anak juga harus tampil mengeksplor diri. Nah, maka biarkanlah anak meninggikan mimpinya. Meninggikan mimpinya artinya cita-citanya. Kemudian lakukan oleh guru agar anak-anak itu mengerjakan untuk mencapai mimpi tadi. Salah satunya tentu mengerjakan tadi, karena dia masih pelajar maksud saya, maka dia harus terus belajar dan tidak pernah berhenti untuk belajar di bawah bimbingan bapak dan ibu guru. Ya, tinggikan mimpimu untuk siswa, kerjakan dan lampaui. Nah, yang mengerjakan ini tentu tanpa dibimbing bapak ibu guru nonsen. Artinya di situ pasti sekian persen adalah guru. Ya. Seperti itu, sehingga nanti anak-anak, kenapa Anda memilih belajar di sini? Dan tujuan. Terima kasih Pak Haji sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak Haji. Ini kebetulan pas ada kegiatan ya. Iya, kedepan bisa ketemu lagi dengan Insya Allah. pembahasan yang lain, Siap, mungkin siap. lebih bebas lagi. Terima kasih, saya juga diajak di subrek ini, luar biasa. Terima kasih Pak Siap, Haji. sama-sama. Oke teman-teman, itu tadi obrolan nyantai kita dengan salah satu tokoh pendidikan, tokoh olahraga di Kabupaten Sukabumi dengan Bapak Haji Dr. Anus Surya Suryanto MMPD. Mohon maaf tadi di awal. Siap, apa-apa. Itu tadi, terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.